perang penaklukan Konstantinopel. Umumnya sudah lebih 80 tahun, tapi dia memotivasi dari sini yang saya sampai kemudian dia sakit dan meninggal sebelum terjadinya penipuan, ya, dan dia wasiatkan untuk dikuburkan di tempat terdalam daripada Konstantinopel. Ya, inilah kuburannya nanti yang menjadi inspirasi untuk Al-Fatih. Ya, bahwa ya ada yang menyebutkan dia ini dari kuburan itu yang sudah tertutup tidak ditahu lagi. Ya, dibilang dulu Abu Ayyub sudah sampai di sini. Kenapa kita bertemu? Ya. Jadi karena ada pertahuan risalah nubuwah, kenabian Islam, ya, terkaitan antara Turki, Konstantinopel, kemudian dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ya, Makkah Al-Mukarramah, ya, Masjid Nabawi, ini semua adalah ya, tempat-tempat yang bersejarah yang menjadi tingkat peradaban dan perkembangan umat Islam. Jadi sekali lagi semua banyak umur ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa menjadi spirit hari malam ini untuk kita betul-betul berislam dengan sebaik-baiknya, untuk kita menjadi seperti Allah senior kita, Allah Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah, Khalid bin Walid, ya, apa? Kita ingat ya, merasakan ini bersungguh-sungguh semangat kita mengambil semangat para sahabat Rasulullah SAW. Takbir. Nah, inilah sekelumit sejarah ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan saya yang terbaik ya. Upaya ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan Islam adalah rahmat bagi semesta. Yes. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Dan saya disampaikan kepada saudara-saudara semua, marilah berdakwah ya, dengan akhlak yang karimah, ya, marilah berdakwah dengan ilmu yang sahih, dengan akhlak yang baik, dengan kerjasama yang baik. Kita yakin bahwa Allah pasti akan menolong. Ini tuh ya, kritik ya, ini salah satu waktu mustajab Allah Subhanahu wa taala. Satu sudut di antara sudut-sudut surga. Demikian dan maaf, saya sebenarnya tidak ada acara dan sama. Saya akan tinggal sampai akhir acara ini. Ya, tapi insyaallah kata para ulama al-Mu'minah itu datang dari mufadah kebersamaan tidak besar karena bersama secara fisik. Ya, mudah-mudahan kita takbir. Mungkin sebelum Ustaz ke sini, kami sangat mengharapkan Ustaz Zuman ke atas, karena beliau Ustaz dari dunia maya, dunia Abbas. Kami sangat mengharapkan beliau ke depan. Mudah-mudahan ini kursi Bukit Baruga. Kami persilakan Ustaz Zuman barangkali untuk ke depan. Mudah-mudahan hari ini menjadi catatan sejarah buat kita semua. Hari Muhammad sebelumnya adalah kursi Bukit Baruga, kebangkitan umat Islam, kebangkitan mualaf umat kita, insyaallah. Dan kami berharap mudah-mudahan ada di antara Ustaz mungkin sudah menyelesaikan kami berharap untuk sama-sama ke atas. Mungkin ada yang dahulu juga kami minta Ustaz ke depan barangkali supaya menyampaikan di sini Ustaz Ustaz Zuma sudah ya mobil. Jadi ya alhamdulillah Ustaz yang ini produksi ada juga hari malam ini. Memang ada buat ini.
Jadi kami berusaha semua berbuka. Apa Ustaz ada sedikit cindera mata dari kaki ini ke kiri, mungkin nanti kalau kita bisa semua dulu menggerakkannya. Sisa di mobil apa? Bisa start lagi. Iya. Bisa semua gimana saudara? Ya. Oke, baik kalau begitu di YouTube sekali debat-debat bola tersendiri di Medsos, di TV 15 di Television semua. Mudah-mudahan karena kembali bertemu kita semua di sini untuk membina masih muda seperti saya. Nah, sekarang informasi pada hari ini sebentar yang menjadi edisi secara resmi ini sebelum malam ini termasuk Arsenal nanti beliau yang akan untuk MC sebentar yang mengaji. Alhamdulillah beliau sebentar melakukan MC sentuhan yang dulunya beliau menjadi gereja dan sekarang kalau ditapis dan sebentar ketuanya misionaris. Ya, alhamdulillah. Kami silakan ke Sesuma sesaat tadi untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Ustaz ala kadarnya Ustaz. Mudah-mudahan kami bisa mempertemukan dan mempersaudarakan Ustaz kita di sini. Kami beri kehormatan kepada sesuatu mungkin sedikit saja ucapan dari bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inisiatif untuk membuat seremonial Allah di negara ini, Masya Allah, inisiatif yang sangat baik untuk memberi apresiasi dan penguatan kepada saudara-saudara kita. Dan tadi saya sempat sampaikan bahwa kita jangan berkecil hati kalau dikatakan malah sampai kita ini ya, karena sahabat Rasulullah juga ternyata pada malam semua Pak ya, Umar bin Khattab ya, Khalid bin Walid ya, Ubaidah bin Jarrah semuanya ya, kita adalah mu'allaf dalam perspektif dan visi ini ya. Tinggal kita minta seperti Ustadz Zuma ya, Ustadz Saptani, Ustadz Junsar dan para ustadz-ustadz yang lain ini telah mengkhususkan dirinya untuk membina para mu'allaf. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, penguatan dari Allah, dan mendapatkan petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mendukung dan insya Allah membersamai kebaikan ini. Barakallahu fikum. Ya. Mohon maaf saya langsung pamit ya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Luar biasa ini. Masya Allah, Masya Allah. Ini nanti bukan ya. Ini stiker lahiriahnya ya.
stiker batinnya sudah tertempel di sini. Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Saya mohon pamit dulu, Ustaz. Silakan, silakan. Saya di sini yang sedia. BPS Bumi Permata sedia. Iya. Oh iya. 15 menit. Oke, alhamdulillah, tadi kita belum secara resmi dan berhubung kami mengirimnya inisiatif karena beliau bersama-samanya menjadi tugas. Oh iya. Pesan beliau dan kita mulai masuk ke acara semuanya, Ustaz. Karena kan tadi belum ada yang bersangkutan dulu yang apa Ustaz. Karena kami mau buka kepada sesuatu di sini. Silakan dibuka. Baik, pada saat ini kami silakan untuk mengarahkan acara pada hari ini. Silakan. Sirwan, bisa mulai mengarahkan acara kita hari ini. Mungkin masyarakat sangat di dan yang Semuanya udah ngaji ini baru Mungkin ini adalah kasus dulu kami bisa salah satu lapangan yang sudah ada di mana ya insyaallah di sekolah Institut dan juga ada salah satu ya, untuk itu kita langsung saja kepada Pak Senator, silakan ke depan. Oh iya, saya biasa lihat di masjid Tionghoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari kapan? Insya Allah tahun depan kita ramaikan lagi. Podcast berapa banyak? Lumayan banyak. Puluhan. Ratusan. Iya. Iya. Tersebut. ini adalah operasi silakan apa yang kami lakukan before and after ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ali ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون الصالحين والصالحين والقائلين والمؤمنين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إن الدين عند الله الإسلام وما الذين فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا إن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Salam. Sambutan dari Ketua Panitia Pak Kevin kepada dan bersama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus banget, baik. Kecil suaranya ini. Badannya besar tapi suaranya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu yang kami hormati Zulkifli Muhammad Abbas yang biasa kita di Ustaz. Alhamdulillah saya terima kasih Ustaz. Yang saya hormati Ustaz Musa, Ketua Anggota Sosial, yang kami hormati para ulama, Ustaz dan Ustazah serta jemaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu para ulama yang belum saya sebut namanya satu persatu. Alhamdulillah wassallallahu wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara Hari Mu'alaf Sedunia dengan tema Mutiara Terbuka. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan dan curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat Nabi dan pengikutnya yang terus istiqomah dalam perjuangan dakwah dan menegakkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya sesungguhnya Allah adalah padahal al-masih hanya sebab Allah sesungguhnya Allah maka Allah mengharapkan kepada surga dan kepada yang lain. Tidaklah Rasul itu seorang Allah. Saya panitia Hari Mu'alaf Sedunia mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat para tokoh masyarakat, aktivis muslim dan para cendekiawan muslim dan terspesial saudara dan saudara Mu'alaf. Yang terus istiqomah dan telah berhasil pada hari Alhamdulillah acara yang 211 tahun yang awal semoga ini bisa di hadapan Allah kita semuanya jadi saya meninggal tahun 2005. Di tahun 2005 saya meninggal. Awal saya meninggalnya itu karena saya tidak cinta agama dan cinta istri saya. Dan alhamdulillah saat itu juga banyak Islam yang masuk Islam. Dia hanya memposisikan saja dan nanti bisa membawanya ke Kristen. Tapi alhamdulillah kalau saya berserah dengan agamanya, tapi istri saya yang
alhamdulillah Ustaz, di 2007 saya putar. Alasan saya putar pertama karena ada pembelajaran dan mungkin itu juga yang masih ada di luar sana malam-malam yang masih ada di luar sana. Ada yang sama seperti saya. Dan alhamdulillahnya lagi saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di tahun 2016. Alhamdulillah sampai sekarang ini. Dan sedikit juga perjalanan dengan pasangan saya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat kejadian pemutaran besar-besaran di daerah Manado, saya salah satu yang memutarkan saudara-saudara saya yang Muslim untuk bisa Kristen. Dan alhamdulillah kami bersama sebagian besar bersama anaknya dan lembaga-lembaga lain di tahun 2021 ini kami sudah kembali ke tempat saya di mana pada saat itu saya menemukan ada sekitar 100 lebih. Dan itu yang kami dapat katanya, alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah kembali ke Islam yang kami dapat dari Madinah. Itu mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan tentang perjalanan kehidupan saya. Terima kasih juga saya mengucapkan kepada semua pihak. Yang pertama pada terkait pengurus Masjid Raya Bukit Bangga dan kepada tim Garuda yang senantiasa mengawal acara ini bersama. Dan semua pihak, para panitia dan lembaga-lembaga pemerhati mualaf yang telah ridho dalam waktu dan mensukseskan acara ini, baik dari segi material maupun tenaga. Terakhir, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jadi apa yang dipadamkan betul atas kemudahan demi menghormatkan pada wilayah ini sastra ini karena Allah sedianya sastra ini untuk memberikan sambutan ini. Silakan saja. Terima kasih ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya perkenalkan dulu, saya bukan mualaf, saya talak, saya lahir Islam, tapi saya sejak dulu memiliki perhatian terhadap lembaga non-muslim. Alhamdulillah, sering berinteraksi dengan orang muslim. Kawan juga berjalan, jadi ini banyak sesuatu dengan Allah. Saya tidak berada nomor kontak, saya tidak ada situasi, tapi tidak berjalan. Baik, saya masih lagi ini memang tidak besar dalam mempersiapkan dari Selatan itu yang beliau yang tidak tahu itu masih ada di sekitar karena memang baru tidak bisa juga kan ini biasa baik, saya ingin memaparkan data kita bicara apa supaya kita tidak asal bicara ya. Saya suka berbicara
misalkan saya mengajar di kampus, ada data yang saya ambil, ini masih data lama juga bersama saya, tapi ya, kita tahu di Makassar ini mualaf itu cukup banyak sesungguhnya. Ini data dari Hasil Al-Markas sampai tahun 2014 jumlah mualaf itu mencapai 3.150 orang, sedikit tinggi. Mungkin di sini ada yang mualaf Al-Markas ini, itu 2014, sekarang sudah 2020 masuk, sebentar lagi masuk 2022. Kita tahu misalnya habis sholat Jumat ada isyarat, itu luar biasa. Jadi kita tidak asal tinggi hari malam sudah datang. Peningkatan jumlah malam itu luar biasa dan bangga menjadi orang di Sulawesi Selatan. Termasuk Sulawesi Selatan provinsi yang paling banyak jumlah malam di Indonesia. Kalau kita di Jawa ini sudah kenapa ya Jakarta. Data sampai tahun 2011 jumlah mualaf di Sulawesi Selatan itu mencapai 68.441 orang dari Kemenak. Bukan yang sedikit. Disusul Kalimantan Timur tahun ini 2011 13.523 orang. Jadi luar biasa. Kemudian ada Unisba pada Mahkamah di sana. Mahkamah itu mendidik mahasiswa untuk menjadikan daya-daya yang berdakwah di daerah Minas, daerah timur Indonesia. Kebetulan saya mengajar di sana. Itu dari 2006 sampai 2014, ya, dari yang tersebar di seluruh Indonesia, Indonesia Timur, kalau Indonesia Barat, Jakarta. Itu sudah mengislamkan 410 orang. Ini yang terdata, yang tidak terdata di banyak-banyak. Jadi ini data yang bisa kita pegang dengan baik. Jadi luar biasa. Dan menunjukkan bahwa pertemuan di dalam malam tinggi. Kemudian pada saat yayasan dengan malam lagi, Kota Jayapura, yang datanya dari sebuah sumber jurnal di Kemenak. Dan tahun 2000 sampai 2012 dia bisa mengislamkan 247 orang. Ini yang terkata ya. Walau tentu orang-orang hutan ada juga. Kita juga tahu ini ada juga orang kita juga ada yayasan. Tapi yang namanya hak dan batil pasti akan bertahan sampai akhir zaman. Itu pasti. Tinggal kita lihat begini siapa yang istiqomah. Walau kita ada masih istiqomah ada. Kita lihat siapa yang istiqomah. Jadi yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendidikan agama. Ini bikin orang ini kulit mendidikan yang semua. Dan itu apa? Ya. Pertumbuhan jumlah mualaf di Indonesia itu diakses sekitar 15%. Ini saya belum tahu kalau PIP, tapi PIP itu saya pernah meneliti PIP. Selesai dari sana saya meneliti itu tiap 3 bulan mungkin ada syahadat. Kalau saya sendiri rata-rata paling lama 6 bulan, 3 bulan 6 bulan lagi syahadat. Biasanya seperti itu. Itu satu perkembangan yang luar biasa. Oke, terakhir saya ingin bercerita sedikit ya tentang teori minyak. Ini teori saya, teori saya kembangkan yang saya sebut untuk teori minyak dan air. Minyak dan air itu tidak akan pernah bisa bersatu. Kenapa demikian? Karena molekul minyak dan molekul air berbeda. Ada setengah polar dan polar, atau misalnya ini. Kemudian masa jenisnya juga beda. Ya. Minyak itu biasanya lebih ringan, air itu lebih berat. Sekali air bagaimana? Begitu ditenangkan minyaknya selalu ke atas. Dia tidak akan pernah bisa bersatu. Sekarang akan ini bisa bekerja sama. Ini pelajaran, kita dipelajari baik-baik. Minyak dan air bisa bekerja sama, dia tidak pernah bisa bersatu dengan air. Maka dia bisa bekerja sama, mereka bisa bekerja sama. Mereka bisa bekerja sama, kita ambil air, kemudian ambil terigu, ambil di situ, kemudian masukkan pisang. Baru ambil wadah, tuang minyak di situ, masukkan itu pisang di situ. Ini pisang goreng, ini memberikan masalah bagi manusia. Bermanfaat. Ternyata minyak dan air itu bisa bekerja sama. Apa yang ingin saya petik menjadi pelajaran dari saudara-saudara sekalian ya? Bahwa kira-kira seperti inilah kehidupan kita, bahwa umat Islam dan umat Muslim
Islam, indah kita bayar Islam, selesai. Apa kita campurkan? Itu urusan kita. Tapi urusan muamalah, kita sebelum kita bermuamalah dengan orang-orang non Muslim secara baik. Dan ini dicontohkan dengan orang Yahudi kita berbisnis tidak ada masalah. Dengan umat Kristiani kita bermuamalah itu menjadi jalan dakwah. Sehingga dari muamalah pasti banyak keluarganya teman-teman non Muslim. Jangan kita silakan bermuamalah itu menjadi jalan dakwah. Tetapi usaha kita kan masing-masing kita tidak bisa bercampur. Nah, jadi harus dipahami dulu supaya jelas. Nah, jadi jangan sampai lagi itu persoalan apalagi yang bertanya mungkin kita sekarang sudah tahu masalah mungkin masalah kita bersifat pertengahan tapi akidah itu harus dijaga. Persoalan akidah harus kita jaga. Tapi dalam urusan bermuamalah silakan bermuamalah dengan orang-orang muslim dan itu wasilah dakwah ini. Itu semua menjadi jalan-jalan dakwah dan rata-rata saya lihat orang-orang yang mengislamkan ya, itu rata-rata dengan persuasi itu ada yang masuk Islam kemudian dia hanya lagi keluar itu karena muamalah yang bagus. Jadi kita tidak bermuamalah dengan orang muslim itu insya Allah akan menjadi jalan dakwah dan kami di hari Matiara adalah kita menjaga orang lain dengan pendeta-pendeta yang itu semua barangkali sisi pengalaman kita berdialog dengan pendeta ya mungkin di situ kadang-kadang naik panas tensi tapi kita harus menjaga hubungan bermuamalah karena itu adalah wasilah dakwah kita. Jadi nggak sekarang kita ingin kalian itu semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih sekali lagi yang telah bekerja keras dan saya juga mengucapkan sukses semangat dan sukses atas keseluruhannya tadi mu'alaf nasional. Semoga kita insyaallah akan bisa berbaik lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa lagi? Saya mohon pamit. Ustaz. Oh iya. Begitu ya nanti ya nomor. Kontaknya mana bisa semua. Ya, insya Allah. Jalankan terus. Baik. Mungkin bagus kalau saya terlanjur di sini Baik. Oke, tidak apa-apa. Pak Zainal, beliau sudah ada di setelah alhamdulillah. Pak Zainal bagaimana? Acara berikutnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apanya? Wih. Oh gitu ya. Apa sedikit dulu Boleh. kami persilakan. Ada siapa? Oke, saya panggil sedikit ya, teman-teman saya agak mungkin sebelum masuk ke acara selanjutnya kegiatan dari nasihat Ustaz selanjutnya, mungkin Bapak Ibu bisa berdiri dulu mungkin meluruskan kaki-kakinya kalau pegel dulu, mungkin bisa berdiri dulu yang mau berdiri silakan, yang mau berdiri dulu silakan. Supaya tidak terlalu tegak ya. Sudah pegel mungkin ya, kaki-kakinya dulu dan tadi mau berdiri dulu silakan. Halo? Iya, kami berharap mungkin Ustaz Nasrullah bisa bersama kami di atas diskusi. Diundang dengan hormat kepada Ustaz Nasrullah untuk bisa bergabung di depan di mimbar utama. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia berada di kegiatan acara mualaf kita pada hari ini. Jika sudah
para mualaf yang menangani semua. Dan insyaallah sebentar setelah tausiah oleh ustaz-ustaz kita yang hadir pada pagi hari ini, rencananya juga akan ada kegiatan syahadat. Ada ya, yang mau disyahadatkan. Ada yang disyahadatkan, Ustaz. Kita insyaallah pada zuhur informasi terakhir dari teman-teman panitia ada kurang lebih 4 orang ya, Ustaz. Ada kemarin kan Pak sudah dilakukan di masjid belum? Sudah ya. Ya. Insyaallah kita akan melakukan prosesi syahadat setelah salat zuhur nantinya. Baik, adik-adik yang mana maupun yang di jamaah wanita, ini ada hadiah dari kami keluarga. Benar ya Ustaz? Dari kami keluarga sebuah, saya nggak ngerti ini alat apa, nanti bisa dilihat. Saya mungkin akan memberikan kuis, ya, kuis yang mungkin yang paling cepat akan mungkin dari awal atau Iwan yang terserah. Ya, nanti ini hadiahnya dari kami keluarga, ya. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan kepada jamaah Iwan yang ada di sini untuk segera angkat tangan dan harus ke atas untuk menjawabnya. Ya, pertanyaannya simpel saja, cukup sebutkan minimal 3 sponsor atau sponsor di kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, ada yang satu ya? Ada yang satu? Yang satu boleh? Banyak? Baik. Baik, ada perkenalan diri Pak, dari mana? Atas nama siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asal dari Flores. Islam tahun 2004. Masya Allah, malam tahun 2004 di mana berada mana Pak? Di Alor. Baik. Sekarang di sini sudah baik. Kalau begitu sesuai pertanyaan tadi, sebutkan 3 sponsor dari pada hari ini. Sponsor yang pertama perawatan, Iya, pada yang kedua Garuda, Garuda, yang ketiga BEN itu apa Pak? Baik, kalau itu pertanyaan diserahkan sama Pak Menteri selaku ketua panitia, silakan. BMM itu Baitul Mal Muamalah, ya. Hari ini menjadi sponsor kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, masih ada Ustaz Febri? Masih ada. Oke. Masih ada Bapak Ibu, ayo kita coba sedang di jemaah lagi ya. Ada jemaah perempuan lagi. Sebutkan minimal 2
berbagi dari teman-teman GD, Jumat berbagi hadir juga sebagai peserta pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Dan dari Jumat berbagi apa Jumat berbagi? Oh sama ya, Jumat berbagi dengan Jumat berbagi. Baik, jamaah pada hari ini ada dari teman-teman Jumat berbagi dan Jumat berkah hadir di tempat ini juga sebagai peserta. Pertanyaannya dua lembaga yang menjadi support atau melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini siapa? Mualaf Center Indonesia dan MCI. Ada yang bisa? MCI itu Makassar Mualaf Center. Pelaksana utama kegiatan kita pada hari ini adalah teman-teman dari Armania Center. Itu besar sekali logonya di atas. Ya, baik, terima kasih Bu. Pak Febri silakan diserahkan hadiahnya. Jadi teman-teman pada pagi hari ini kita ada beberapa lembaga yang tergabung pada hari ini, insya Allah atas gagasan dari teman-teman Forum Armenia Center kita bergabung di tempat ini untuk nanti melaunching sebuah kegiatan yang insya Allah akan menjadi warna kita bersama bahwa siapapun Anda, lembaga apapun Anda, sebagai pemerhati malam nanti kita akan menjadi satu. Nanti Ustaz akan menginfokan kepada kita launchingnya pada pagi hari ini namanya apa, menjadi pemersatu buat kita lembaga-lembaga pemerhati malam yang ada di Makassar. Silakan Ustaz Febri untuk diserahkan hadiahnya. Terima kasih banyak. Baik, mungkin sedikit sudah terasa. Semoga ada lagi hari-hari serta pada dia. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kegiatan acara kita ini insya Allah akan panjang sampai dengan kurang lebih 1 masa, karena ada beberapa ustaz yang akan memberikan tausiah, baik itu ustaz yang bergerak di bidang psikologi, dan yang paling penting adalah kegiatan kita pada hari ini adalah gabungan dari beberapa lembaga, dan insya Allah akan ada launching sebuah apa yang nanti Ustaz Musa yang akan sampaikan, bahwa kita semua pemerhati malam yang ada di Sulsel maupun Makassar khususnya kita akan bersatu setiap tahun insya Allah kita akan mengadakan kegiatan hari malam setiap tanggal 25 Desember. Saya kembalikan kepada Ustaz Musa untuk melanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Acara selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Zulkifli Muhammad Mas Hafizahullah. Saya duluan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
sahabat-sahabat yang saya cintai dan tentu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya mengajak kepada para sahabat sekalian untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara ya, dalam hal ini sahabat-sahabat kita dari Arimatea dan juga tim-tim aktivis dakwah yang lain yang telah mengorbitkan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa yang insya Allah gaungnya akan meningkat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah dan juga kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga di waktu yang sangat mulia ini, hari di mana akan menjadi momentum yang sangat diinginkan dan dibanggakan oleh umat Islam, terkhusus kepada para mu'allaf, kita dipertemukan di tempat yang penuh dengan berkah. Salam dan tasbih senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita sebagai pencetus daripada kesempurnaan syariat agama ilmu Islam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ini saya pribadi ya sebagai aktivis mu'alaf itu dikagetkan dengan adanya informasi yang kemudian yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Tapi ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang sangat mematahkan misi perjuangan teman sebelah. Ya, kami tahu bahwa di sini sahabat-sahabat banyak mu'alaf atau banyak ustadz, banyak dai, banyak mubalik. Namun mungkin mohon maaf, kami sebagai kristologi itu yang terjun langsung ke lapangan, menghadapi berbagai macam rintangan, mengetahui seluk-beluk misi daripada kristenisasi di negara kita ini, khususnya itu mengetahui bahwa dengan adanya hari ini mereka terkapar, terluka, sampai ada yang nelpon semalam saya, salah satu aktivis juga di Makassar. Dia katakan bahwa tanggal berapa Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami pun akan mengadakan acara hari peringatan murtad sedunia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kegiatan ini ternyata membuat lawan Allah, musuh Allah itu melemah. Kegiatan ini sangat luar biasa. Maka semalam saya menghimbau kepada teman-teman di ZZZ, forum Zoom yang selama ini menggaungkan bagaimana melawan pemurtadan, itu kita kompak menggaungkan. Kami sampaikan ke Prof. Mahim Ali bahwa tahun depan kalau bisa, kalau Makassar masih menjadi tempat untuk diselenggarakan pusat hari mu'alaf, kita akan hadirkan beliau insya Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sedikit saya ingin mengulas tentang kristologi. Ya, sebenarnya panggilan ustadz itu nggak boleh sama saya. Ustadz itu bukan guru. Ustadz itu adalah predikat yang diberikan kepada orang yang memiliki karisma ilmu yang sangat luar biasa. Kalau saya hanya pendebat. Saya hanya aktivis yang sedikit mengambil bagian di dalam rentetan misi-misi kristenisasi di negara kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita selaku mu'alaf khususnya ya, tentu masih kontak dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Mereka harus kita ingatkan, kenapa umat Islam berbicara mengenai Yesus? Kenapa umat Islam harus berbicara tentang perjanjian lama, perjanjian baru? Karena Al-Quranul Karim menunjukkan data itu. Jadi kalau kemudian umat Islam berbicara mengenai Yesus, berbicara mengenai Alkitab, teriak Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad, itu memang merupakan panduan di dalam Al-Quran. Qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Siapa yang mengatakan ini? Sosok manusia yang kemudian mereka tuhankan.
Lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, apa yang kemudian disuarakan oleh Al-Quran, itu Yesus sudah teriakkan di abad pertama. Coba teman-teman lihat di dalam Yohanes 14:26. Apa yang Yesus teriakkan? Yesus gaungkan di sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi. Apa yang Yesus katakan? Aku akan pergi, tetapi akan datang roh penolong lain. Roh penolong lain inilah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Apa yang dia katakan adalah apa yang pernah aku katakan kepada kalian. Jadi Yesus sebelum pergi, sahabat-sahabat, itu berpesan kepada Hawarion bahwa aku pergi, tetapi akan datang sosok penolong lain, di mana sosok itu akan mengingatkan kembali perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepada kalian. Mari kita teropong sama-sama. Mari kita teropong sama-sama. Apakah Al-Quran yang kemudian menguraikan perkataan Yesus, ataukah Bible, ataukah surah-surah Paulus, ataukah surah Markus, atau surah Matius, atau Yohanes? Subhanallah. Al-Quran menguraikan kembali. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Matius 14:24. Sesungguhnya aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu kemudian, kalau kita berdebat, sahabat-sahabat ya, saya sering berdebat. Terakhir saya berdebat dengan salah satu pendeta dari Wonomulyo, Olmas. Dia sampaikan kepada saya, saudara itu keliru. Saudara tidak tahu bahwa pada diri Yesus itu ada sisi keilahian. Jadi saya sampaikan kepada beliau, tunjukkan satu ayat di dalam kitab Anda, perjanjian lama atau perjanjian baru, yang menunjukkan Yesus datang untuk mengajarkan kepada Bani Israel bahwa dia memiliki sisi keilahian. Satu ayat saja, kalau ada saya berhenti menjadi debater muslim. Saya tutup akun YouTube saya jadi petani aja. Berhenti saya menjadi kristolog. Kalau ada satu ayat yang menerangkan bahwa Yesus mengajarkan atau menampakkan pada dirinya, dia memiliki sisi keilahian. Rupanya seorang teologi S2 itu tidak mampu menunjukkan data itu. Jadi kalau mereka mengimani Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan, jangan minta 1%, jangan minta 100% Tuhannya Yesus, minta 0, sekian aja. Kalau ada, saya katakan, saya berhenti menjadi kristologi. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang bisa menunjukkan kepada saya kasih hadiah 5 juta. 5 juta, silakan berdiri. Tunjukkan satu ayat dari kitab antum yang tadinya Anda imani, menunjukkan ada sisi ketuhanan pada diri Yesus. Saya kasih uang sekarang. Ini live ya Mas? Ini di live kan ya? Alhamdulillah. Biar teman-teman di gerakan misionaris dengar. Kalau ada satu ayat yang menunjukkan sisi keilahian Yesus, hari ini juga di forum kita, ya, atas nama Allah saya berikan 5 juta. Hari mu'allaf sedunia. Saya katakan sedunia. Kalau ada yang mantan misionaris bisa menunjukkan pada saya satu ayat 5 juta. Tidak. Yang bisa menunjukkan Sisi ketuhanan Yesus. Tidak ada. Anda buka kitab perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satu ayat yang menunjukkan Yesus memiliki sisi ketuhanan. Apa ending daripada pengajaran Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah satu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan di waktu yang bersamaan Yesus mengatakan, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Jadi siapa yang ingin memperoleh hidup yang kekal, harus mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Allah. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Tuhannya Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus hanya utusan Allah. Dalam Islam disebut Rasulullah.
Sedikit lagi sahabat-sahabat sekalian. Lalu kemudian kalau sahabat ingin ditanyai atau menanyai teman-teman Kristen, karena di sekeliling kita itu banyak misionaris. Boleh tanya sama mantan misionaris, pasti tahu itu. Tanya kepada mereka, Yesus dengan seabrek mujizat yang ditunjukkan kepada Bani Israel kala itu, contoh membangkitkan orang mati, membuat satu roti untuk kasih makan 5.000 orang, menyulap air menjadi anggur, orang buta berjalan, orang buta melihat orang lumpuh berjalan. Semua mujizat yang Yesus perlihatkan kepada Bani Israel itu, tanya, itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan? Endingnya kemudian adalah, sahabat-sahabat sekalian, pada saat Yesus ditangkap, dinyatakan di dalam kitab Markus, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Ayo. Berarti tidak ada saksi penyaliban. Maka muncul kemudian di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 25, nomor 25. Bagaimana Paulus mengatakan Yesus masih hidup, tapi orang-orang Israel mengatakan Yesus sudah mati. Maka jelas apa yang diterangkan di dalam Al-Quran, mereka berselisih tentang itu. 1400 tahun silam Al-Quran sudah menerangkan bahwa tentang kematian seorang nabi namanya Isa alaihissalam, mereka berselisih. Berselisih antara Paulus pendiri Kristen dan murid-murid Yesus. Nah, ya, endingnya sahabat-sahabat sekalian, endingnya sebelum kita akhiri, aku saya lihat menit ya. Jadi gini, endingnya adalah ketika murid-murid ini pada berlarian meninggalkan Yesus pada saat penyaliban, tiba-tiba muncul Yesus di tengah-tengah mereka. Apa kata Yesus? Islam untuk kalian semua. Inilah yang membuat para pendeta pada Kristus murka sama Suma, Zulkifli Mabas. Lukas 24, nomor 36, Yesus menerangkan, mengatakan kepada orang-orang yang lagi kehilangan dia. Apa yang dia katakan? Shalom alaikum. Bahasa Ibrani, artinya Islam untuk kalian semua. Damai sejahtera untuk kalian semua. Apa yang terjadi sahabat-sahabat sekalian? Apakah murid-murid ini kemudian teriak, "Hore, Tuhan kita bangkit"? Lah, tidak. Apa yang terjadi? Baca nomor 37 dari Lukas 24. Murid-murid kaget karena mengira melihat hantu. Ayo, saya sahabat-sahabat, kalau saya ngajar kepada murid-murid, sahabat-sahabat, saya ini adalah Tuhan, inkarnasi menjadi manusia. Saya akan mati di hari ketiga, saya akan bangkit. Antum sebagai murid, nunggu nggak saya bangkit? Nunggu tidak saya bangkit? Nunggu Pak. Kenapa? Bangsa Israel kala itu sedang dikuasai penjajah kekaisaran Romawi. Dan Yesus satu-satunya penolong bagi mereka. Dia pahlawan. Kalau masa penjajahan dia si pitung. Jadi si pitung hilang, pengikutnya cemas, pengikutnya takut. Tapi si pitung mengatakan, jangan khawatir, hari ketiga saya akan bangkit, membuktikan saya adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Hari ketiga muncul, apa yang dikatakan? Shalom alaikum. Muridnya mengatakan apa? Kamu ini siapa? Mereka malah mengira dia ini hantu. Masa iya kalau saya sudah nyampaikan, saya akan bangkit pada hari ketiga, begitu saya ada kalian lari? Harusnya bangga dong. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Tuhan kita ternyata betul. Dia bangkit pada hari ketiga. Saya jadi Tuhan. Habisin semua kekaisaran Romawi. Faktanya tidak. Apa kata Yesus di ayat selanjutnya? Mau tahu? Kata Yesus gini. Ada apa dengan kalian ini? Silakan buka di Google, ada Lukas 24 nomor 36, 37, 38, 39, 40. Ada apa dengan kalian ini? Hai, kata Yesus, aku ini Yesus, aku ini gurumu. Lihat ini nah, laratan empuk.
lihat kakiku, aku ini Yesus, aku gurumu. Ada apa dengan kalian? Kalau tidak percaya juga, kata Yesus, ada yang punya makanan di sini, kata Yesus. Apa yang dikasih sahabat-sahabat kalian? Andai saja waktu itu sudah ada jalan kote, ada pisang hijau, dikasih Yesus pisang hijau, Pak, dengan jalan kote. Tapi karena tidak ada, yang dikasih apa? Ikan goreng. Ada dong, ikan goreng ada. Nah, yang saya tanya kepada misionaris, tolong sampaikan kepada saya, minyak gorengnya merek apa? Diproduksi di mana minyak gorengnya waktu itu? Abad pertama minyak goreng sudah ada, Pak. Dikasih ikan goreng dan sedikit madu. Jadi kalau orang pertama saja, sahabat-sahabat, tidak pernah mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Oh, kenapa manusia abad sekarang yang kitabnya hanya terjemah berdasarkan dari terjemahan Septuaginta bahasa Greek, kok bisa percaya gitu loh? Nah, itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta mereka, tuli mereka. Sudah disampaikan, tidak mau mendengar. Ya, saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Yesus mengatakan ketika 2 menit lagi ya, Ustaz. 2 menit lagi. Yesus menerangkan begini, ketika Yesus itu mujizat-mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Ya, saya harus katakan, ada yang menolak, zaman abad pertama Yesus itu, kalau kita gunakan standarisasi saat sekarang penilaian terhadap Islam, Yesus itu adalah teroris buat kekaisaran Romawi. Catat ya. Catat ya. Si Pito, kemudian pahlawan-pahlawan kita itu dianggap teroris oleh Belanda. Begitu juga kekaisaran Romawi ketika menguasai tanah Yerusalem. Muncul Yesus dianggap sebagai teror. Jadi yang teror sebenarnya bukan Islam, Pak. Yang teror sebenarnya mereka. Nah, Yesus kala itu, sahabat-sahabat sekalian, dilempari batu sama orang Yahudi. Coba. Yesus lalu mengatakan begini, ketika dia bertanya jawab sama orang-orang Yahudi dan orang Farisi. Kenapa kamu ingin melempari aku batu? Pekerjaan apa yang membuat aku melempar batu? Kata orang Yahudi, bukan karena engkau itu membangkitkan orang mati, bukan karena engkau itu mengaku sebagai utusan Tuhan kami lempari kau batu, tapi kau mengaku Allah. Kau mengaku Allah. Kau menyetarakan dirimu dengan Allah. Oh, berarti pernah Yesus itu mengaku dirinya sebagai Allah dong. Orang Kristen pasti tahu. Jawabannya, Yesus klarifikasi di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Apa kata Yesus di situ? Wahai orang-orang Yahudi, keturunan ulat beluda, bukankah engkau punya kitab Torah? Di dalam kitab Torahmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah. Kita buktikan data ini. Toha, Ustaz, Al-Quran surat Taha nomor 4 ayat 14. Siapa yang kemudian mengucapkan kalimat pertama kali di atas muka bumi, innani anallah, la ilaha illa ana. Siapa itu? Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Apakah kemudian orang Arab menyembah Rasulullah? Tidak. Karena itu tadi Yesus mengatakan, di dalam kitab Taurat diterangkan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Allah dalam arti kata penyampai firman. Oke? Satu ayat terakhir dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Di dalam Yohanes 17, nomor 7, Yesus mengatakan begini. Sekarang mereka tahu bahwa apapun yang ada pada diriku, sehebat apapun aku, mukjizat apapun yang ada pada diriku, semua sekarang mereka tahu bahwa itu semua berasal dari Dia yang telah mengutus aku. Subhanallah. Berarti Yesus adalah Nabiullah, Dia adalah Rasulullah. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah melakukan acara yang sangat luar biasa ini. Kami dari tim MCI juga dan YPM mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh panitia dan teman-teman aktivis dakwahnya.
terkhusus pada Ustaz Junsar yang begitu gigih memperjuangkan acara ini bisa terjadi. Semoga kedepannya kita bisa menggerakkan kegiatan ini jauh lebih mewah, jauh lebih dahsyat. Kalau perlu kita bikin tablik akbar. Ya, oke. Sekira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Kurang mohon dilengkapi nantinya, disempurnakan. Di tengah-tengah kita sudah ada beberapa ustaz yang mungkin bisa memberikan materi lebih jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Sepertinya teman-teman kita ini kami sampaikan kepada para hadirin Ustaz Sumaili ini di dunia maya. Alhamdulillah sudah bertemu ini di dunia nyata. Karena di kesempatan satu pertanyaan ingin mengajukan pertanyaan untuk beliau ada di sini kita bisa silaturahmi. Kami persilahkan sambil memberikan satu pertanyaan dan misalnya akan ada yang bertanya. Silakan bertanya untuk ada beliau ada di antara kita ini. Selamat datang kepada saudara-saudara kami dari Tablik. Alhamdulillah. Selamat datang telah bersama kami di sini. Ada yang ingin bertanya kepada Ustaz Zumar? Ya, silakan. Iya, saya ingin bertanya kepada Ustaz Zumar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sulaiman Rahim dari Hidayatullah bin Hasan. Alhamdulillah. Pertanyaan saya bahwa Yahudi dan Nasrani di sini yang masa pada salah sekitar ratusan tahun itu juga satu alasan mengapa terjadinya karena putuskan amal dan pertanyaan saya, bagaimana cara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, di dalam ilmu kristolog, antara pengajaran Nabi Musa alaihissalam ke masa Isa, masa Yesus, itu makan waktu 1700 sampai 1900 tahun. Di masa Yesus, Anda boleh lihat di di masa Musa, di kitab Ulangan, dia terangkan begini. Sedangkan saya masih hidup, saya melihat kalian sudah memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Bapak, atau mereka sebut dengan Hasem atau Yethepave. Apalagi nanti ketika aku sudah tidak ada. Coba. Sedangkan saya masih hidup, kalian sudah memperlihatkan tegar tengkukmu terhadap perintah Allah. Apalagi nanti ketika aku sudah tidak ada. Bagaimana kemudian Nabi Musa ketika menerima 2 loh batu, 40 hari dia naik ke bukit, ketika bangsa Mesir dibawa, bangsa Israel dibawa dari perburuan Mesir keluar, dikejar oleh Fir'aun. Musa naik ke atas bukit menerima 2 loh batu, 40 hari Pak. Begitu dia kembali bersama umatnya, apa yang dilakukan umatnya? Membuat sebuah patung dari emas mereka sembah. Padahal Musa sudah memperlihatkan mujizat. Rentetan mujizat Musa perlihatkan. Tidak percaya. Jadi kalau samanya dari Musa saja memperlihatkan mujizat yang begitu luar biasa, mereka tidak percaya. Bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak Matius 5 ayat 16, 17, 18 apa yang diterangkan? Jangan kau menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat. Sebelum semua terjadi, tidak setitik pun dihilangkan, meskipun sekecil apapun. Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat.
Sehingga ketika Yesus datang, tujuannya datang bukan mengajarkan syariat baru, tapi mengajarkan syariatnya Musa. Mengembalikan syariat Musa yang sudah ditinggalkan kembali kepada Taurat. Apakah kemudian diterima? Tidak. Kenapa tidak diterima? Lawang Salomo aja, raja yang sudah begitu hebat, Daud, raja yang begitu hebat ditolak, Musa begitu hebat ditolak. Apalagi Yesus. Yesus hanya apa? Anak dari tukang kayu. Begitu datang mengajarkan kepada bangsa tertentu untuk menyembah kepada Allah, tidak dipercaya, Pak. Jadi bagaimana mungkin ajarannya bisa diterima? Sekarang kalau Yesus aja tidak diterima, jangan mimpi ajaran Yesus itu mau diterima. Sementara Yesus menerangkan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8. Dia sampaikan firman itu kepada Bani Israel, ditolak. Lalu dari mana perjanjian baru kitabnya orang Kristen hari ini? Dari mana? Dari Paulus. Betul. Dari Paulus. Pauluslah yang menjadi biang munculnya perjanjian baru. Paulus tidak pernah bertemu Yesus, Pak. Kitab Lukas, penulis kitab Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Lukas 1 Anda baca ayat 1 sampai ayat 4. Apa dasar tulisannya? Penyelidikan. Tekolius yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita-berita tentang kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Karena itulah muncul kitab Lukas. Jadi kitab Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Surat Paulus bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus. Kalau kita dudukkan di ajaran Islam, dia duduknya di hadis maudhu. Tinggi-tinggi doif. Karena Yesus tidak pernah berkata kepada mereka, mereka hanya menulis berdasarkan hasil investigasi mereka. Bukan firman Tuhan. Makanya di perjanjian baru, Pak, catat tidak ada satu ayat pun yang berbunyi Allah berfirman. Catat. Nanti sesi berikutnya kita ketemu, perlihatkan kepada saya kalau ada di kitab perjanjian baru Kristen mengatakan Tuhan berfirman. Saya berhenti jadi Kristolog. Kalau ada. Perjanjian baru, Pak, ya? Oke. Kira begitu, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya minta kepada tim Arimatea kalau bisa kita bikin kegiatan kajian Kristolog, ya, sekali sebulan lah kalau bisa, supaya teman-teman Mu'tadin ini bisa tampil sebagai garda terdepan pendebat untuk meluruskan akidah teman-teman kita yang masih bingung di luar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit tadi. Gunakan Ustaz Nasrullah, insya Allah, namun sebelum
Luar biasa ini penghargaan saya ini. Terima kasih Ustaz Nadia, penghargaan luar biasa. Terima kasih Ustaz. Barakallah fiik. Kita sampaikan ya. Dari Pengimal Muala Bapak Hisam Ihsan dengan hormat dipersilakan dan kepada dari donatur Bapak Herianto Eko Purnomo kami persilakan di tempat. Yang mewakili Mbak ini yang orang kemudian di sini kembali ke sana. Kita doakan para jemaah misalkan teman-teman dari Majelis ini bisa disiapkan. dan selanjutnya kepada yang mualaf kami persilakan untuk hadir di tempat. Ya, sekali lagi keempat ibu ini insyaallah sebentar akan disampaikan pada guru untuk disyaratkan sebentar pada guru. Dari ini adalah keterangan rintisan dari rumah
hari ini dan juga para peserta yang belum naik ke atas untuk penyerahan bingkisan secara simbolik nanti akan diberikan bingkisannya di akhir acara. Jadi teman-teman saya, para peserta yang hadir pada acara pagi hari ini bisa untuk tinggal sampai selesai acara karena di akhir acara ada penyerahan bingkisan sertifikat untuk pembalap. Sekali lagi teman-teman, pada pagi hari ini acara dibuat oleh Forum Arena Piala Sosial bekerjasama dengan Makassar Pembalap Nasional Indonesia (MNCI), Wadah Wadah, JB, Jumat Berbagi, Baitul Rahman, Project Dakwah, Ayo Mengaji, Laskar Garuda, Kedai An-Nahar. Ini kedai An-Nahar teman-teman adalah warung kuliner mualaf di Al-Mulia. Jadi para mualaf diminta untuk punya usaha di lainnya area. Jadi kedai An-Nahar ini jual nasi kuning Gorontalo yang paling enak, nasi kuning dari Makassar. Bisa jalan-jalan ke area sekitar di Jalan Taman Sarapan 5. Terima kasih juga kepada Allah yang mendukung acara kita pada pagi hari ini. Demikian barangkali untuk penyerahan secara simbolik bingkisan dari Baitul Mualaf. Mohon teman-teman untuk berada di acara ini sampai akhir acara karena insya Allah di akhir acara ada penyerahan untuk teman-teman mualaf yang belum mewakili di atas. Selanjutnya, tausiah berikutnya. Silakan Pak Said. Tausiah selanjutnya. Dari Ustaz Nasrullah kepada beliau kami persilakan. Baik, tausiah selanjutnya adalah Ustaz Nasrullah. Kita berada di pukul 11 lewat 11 Ustaz. Mungkin bisa punya waktu sampai azan dulu. Sekali lagi, untuk tausiah berikutnya kita berada di pukul 11. Kita punya waktu sampai sholat dulu, insya Allah. Oke, alhamdulillah kami sangat berbahagia ini ada saudara-saudara yang di sini. Nah, beliau wakil dari Unidullah. Silakan bisa diperkenalkan dari beliau lagi ada sebagai memberikan dulu dari kami. Baik, saudara tadi disampaikan dengan bapak silakan. Saya mau menjadi Boleh, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa man tabi'ahum bi ihsan